sebuah parkour gaming asli demi apapun di sini. Makin susah untuk ngeloknya. Benar banget. Tapi masih ada Yena sih. Masih ada. Masih ada Yena. Apalagi Virus tinggal di band di sini. Ini cukup menarik di sini kira-kira sini. Tapi Yena di pick. Dia DG tahu lagi-lagi kalau Yena nyampe ke Dewa Academy. Keluar ini. Parah sih gocek gaming dan gantinya ke Airi. Airi juga. Goceknya tidak main-main, tapi ketika Ryu-nya keluar otomatis. Tara. Tara sih. Oke. Kalau Senia keluar sekarang, wah keren sih karena Senia udah jarang kedengeran gitu kabarnya ya. Dia dengerin gue tadi ya pas gue bilang ayah di bed apakah Tara gak muncul, kata gue munculin tenang gue munculin gitu. Gitu ya. Tapi ingat bang, jangan percaya dengan pikir-pikir mereka. 3 detik akhirnya bisa juga diganti sama mereka. Tapi kalau seandainya ini ya kita berandai-andai andai Tara di pick di sini, gue kok merasa CC-nya kurang ya dari Dewa Academy sih. Maksud gue, oke, lu bisa lincah gaming, lu bisa parkour gaming, tapi apakah lu nggak butuh CC? Yakin? Maksud gue kayak Tara tuh lebih kayak badan. Kalau lu bilang Airi bisa buat CC, agak ya. Masih ada oke lah, masih ada oke, tapi kurang gitu. Tapi iya. Bener aja langsung. Tapi bisa jadi gini bang, shurikennya dari Airi keluar, Liliananya langsung pakai shining light-nya, bisa juga itu untuk nge-stun. Tel Anas keluar, wow. Favoritku keluar. Bentar, ini gambling gak sih dari DG? Maksud gue lu pick Anas lawan komposisi pemain yang sangat parkour gaming seperti ini. Plus dia gak ada hero lock. Maksudnya bener, bener. Dari tim Dewa Academy ini gak ada. Plus dia gak ada yang ngebadanin banget. Paling mentok-mentok Yenanya aja atau Mamonnya sendiri bakal ngebadanin seorang atau juga seorang Ayap. Karena Ayap ini walaupun Morning Star-nya dari Tel Anas sendiri udah gak perlu ditemenin, tapi tetap aja Tel Anas itu gak bisa ditinggal sendiri apalagi melawan Hayate. Tapi kita gak tahu apakah eksekusinya nanti, walaupun ini ya dari Tel Anas kan punya skill 1 yang bisa untuk ngehit ke arah Hayate-nya, tapi kita gak tahu nanti eksekusinya seperti apa gitu. Ya seperti badan ini pemilihan Tel Anas sih bakal menarik bahas ini, dan tapi gak masalah kita bawa seperti apa sih di jalan pertandingan. Tapi kalau menurut gue juga mungkin tujuannya mengambil Tel Anas karena dia pengen nyari archer yang benar-benar bisa jaga jarak sih. Karena kan Tel Anas kan bisa bermain jarak juga, meskipun ya ada Elsu, tapi kan Elsu lebih capek mainnya kalau lawan yang loncat kayak gitu. Jadi mungkin Tel Anas dipilih untuk lebih karena kan dia long range juga kan, archer yang langsung long range juga. Jadi menurut gue nih pemilihan yang cukup oke, tapi jelas positioning harus hati-hati dan harus sangat dijaga oleh Richer-nya di sini untuk bisa biasa dia dapat farming. Dia sih udah pakai rune alchemy, cuma kita jangan lupa alchemy kan di nerf kan. Di nerf juga. Jadi Anas mungkin akan perlu waktu sampai ke middle game minimum untuk baru kelihatan impact atau potensinya. Benar, butuh waktu lah ibaratnya mereka dari seorang Anas ini untuk farming juga ya, untuk ngumpulin goldnya dia. Bener. Tapi balik lagi ketika Tel Anas ini pinter positioningnya, kita bisa katakan pinter lah ya, karena ini dipakai juga oleh Ayap gitu kan, yang ibaratnya kita perhatiin performnya Ayap juga pinter banget untuk jaga jarak ketika dia nggunain satu orang atau satu buah archer yang ibaratnya lembek gitu kayak macam Tel Anas. Dan ketika dari Tel Anas ini main belakang dan dibantu oleh teman-temannya, dia kan makin kuat bang. Dia itu ketika dia nembakin panah-panahnya aja itu damage-nya bakal masuk banget, apalagi ketika udah di arah mid sampai ke late game. Berubah sini, dan kita bakal mulai sini untuk di game pertama kita dari match yang ketiga, match terakhir sini di mana Dewa Academy menghadapi DG Esports nih. Dan kalau kita lihat ini bakal jadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk Backdoor, karena dia bertugas untuk menjaga Elandor, bertugas juga Tel Anas juga. Jadi benar-benar ini bakal jadi big game banget ya buat Backdoor. Kalau ini berhasil, luar sekali kredit buat Backdoor-nya sih. Benar. Karena Backdoor-nya harus ngejagain 2 ya berarti. Bener. Ada kemungkinan juga bang, Elandor-nya malah bakal lepas, sementara yang 4 lainnya itu bakal keluar barengan. Ada kemungkinan, karena kalau kita perhatiin performnya dari seorang Nook sendiri, sering banget dia ini pakai Elandor tapi dia split push sendiri dan final bisa menang walaupun dia dijegat di tengah jalan gitu. Tapi kita lihat juga dari kedua tim, rotasinya sama-sama ya, dari Abyssal menuju ke arah DS itu untuk nanti memperbelas dari Sentinel, tapi juga jungle strike dari seorang Backdoor masih sedikit terkena damage ke arah seorang DS. Jester bakal langsung sedikit diberikan damage aja oleh seorang Ayap juga bang. Ya seperti masih dan kita pun juga dapatkan sini dari seorang DG Nax ini udah langsung level 4 aja. Sementara Backdoor langsung berlawan aja, langsung di-spare dan Spirit Sentinel sangat cepat hilangnya di sini. Dia langsung disecure aja oleh dari tim DG Esports, dan kita sini dari Backdoor akan menuju ke depan di sini mengarahkan Jester F. Sementara dari DIY pun juga dapatkan langsung mundur aja, dan inilah nampaknya fungsi dari Tel Anas di mana dia bisa nge-poking dari long range. Sementara Backdoor pun juga udah menjaga dari arah Bash, udah mereka arah mid, dan nampaknya pun juga mereka
udah mulai coba rotasi dikit untuk merotasi ke arah dari MBC, tapi nampaknya dari DG Esports bener-bener langsung ngezone out ke arah dari jungle Sage Golem dipunya oleh Dewa Academy nampaknya nih Angel. Bener banget sih, dan masih bisa ada tip backdoornya bener-bener bakal berani banget karena dia bakal ngezoning ke arah bushnya juga, bakal coba untuk nge-trap aja. Sementara dari Palesinya nggak bisa berbuat banyak juga, dari Ayap masih bisa menangin untuk clearing trade juga, dan sebenarnya Dark Slayer bakal coba langsung di-start. Sementara Oh dari my Arabella, god, juga bakal coba untuk ngambil abis Dragon sama-sama ya, tapi emang bener damage-nya parah sih. Oke, masih bisa diamankan, masih cuman untuk trading buff aja, trade buff, tapi memang kalau kita perhatiin dari arah early aja, Ayap damage-nya ke arah Dark Slayer aja udah kencang banget, tapi sebenarnya push bakal langsung dilakukan aja dari arah tower atas, dan karena dua archer memang Jester F memberikan banget, tapi Jester F Zata langsung terbang ke seorang Jester tapi masih belum my god, tapi backdoor bakal coba untuk langsung maju sementara dan Ayapnya bakal coba untuk mundur, tapi first langsung didapatkan oleh seorang Nox menjatuhkan seorang Jester F. Wow, what a play di sini dari 20 di sini dari Zata, langsung aja mencuri dari samping di sini, langsung aja dengan satu ultimate dan dia langsung memberikan poking aja ke arah dari Jester F di sini. Dan ini yang gua khawatirkan ketika tadi mereka ngepelitara, di mana mereka nggak punya satu buah CC untuk bisa mengcounter tadi kalau kita perhatikan, dan akhirnya bisa menjadi kill aja dan menjadi first blood didapatkan sini dari DG Esports. Dan kita bakal melihat sini keunggulan network udah mulai sedikit diambil meskipun belum 1000 gol tapi udah hampir, dan berguna perjalanan permainan cukup baik sini, dan kita bakal sini kembali santai kembali karena dari DIY hampir tertumbang sedikit lagi. Wow, di sini bener-bener impact damage atau damage dealer sakit bandar Telanas back damage ke depan. Jester masih berjaga di sini. Oh, Jester, what are you doing di sana sendirian? Tidak merespect dia pakai dipunya oleh Ayap dan menjadi kill kedua, dan dari Jester harus ketumbang lagi kali ini oleh Ayap nih Angel. Dan sebenarnya tower bakal jadi korban selanjutnya karena masih ada 20 dan juga masih ada creep. Ayapnya masih bisa untuk tapping atau masih bisa memberikan damage ke arah tower, dan sebenarnya Mamon dari arah belakang bakal coba langsung nge-lock aja ke arah Palevi, tapi Palevi masih bisa mundur dengan Fox Formnya. Tapi dari arah mid sepertinya dari seorang Nux sudah langsung zoning aja sebenarnya di kanannya. Udah ada 3 orang langsung lock, langsung aja ultimate dikeluarkan, tapi Nuxnya bakal masih bisa dikeluarin, tapi masih bisa diamankan juga oleh seorang Jiranya. Bener banget. Nah ini parkour gaming, mau lari kemanapun tetap bisa dikejar, bahkan sampai ke dalam tower pun dihajar juga sama dari Academy. Gue permainan ini cukup oke sini, dimana dan apa namanya strategi komposisi hero yang cukup menarik, bermain parkour gaming. Pasti ntar kita sini pun juga langsung memutar-mutar nih, Dama nih kayak lagi naik biang lala ya, dia langsung muter di sini kayak ayunan layang tuh loh, kayak mirip gitu. Dama tuh kayak gitu, muter-muter aja di situ kan, muter aja. Itulah mungkin nanti ya, mungkin di arah early ini memang ini agak sedikit kebiasaan di arah early. Oke, dia agak sedikit di shutdown terus, tapi nanti di arah midnya dia bakal lebih serius lagi. Tapi kita nggak tahu nanti bakal bagaimana juga eksekusinya, karena dari tim Dewa Academy juga udah siap banget menghadapi tim DG Esports ini. Tapi Ayapnya bakal coba untuk maju ke arah dia, langsung berikan sedikit damage aja, mungkin satu buah Eagle Eye-nya, sementara creepnya masih bisa di-clear oleh tim Dewa Academy juga, dan objektif selanjutnya adalah Curse Eagles ini langsung diamankan. Tapi seperti dari creep kecil dari arah kanan, dari arah Might Golem juga bakal coba untuk langsung diamankan oleh tim DG Esports, dan masih dari seorang Ayap masih memberikan damage sedikit demi sedikit ke arah tower, tapi Palevi-nya sakit banget, Shining Light-nya, wow. Berbahasa ini komponen sakit bahas ini kita kalau Anas sepekan masalah, sebentar kita sini di sisi lain aja di arah dari sungai, di mana kita ada Nax sendiri aja, coba diobar di sendiri, dan ada Ryu dikeluarkan. Aoi John coba bergantung lagi, coba pakai belum bisa merubah ngasar Elandor ya, dan kita bawa sini bisa mereka banget, tapi Yena, oh no, sneaky split push jarak dari top lane, dan nampaknya dia akan mencoba mendapatkan towernya. Bisa mereka di secure sama DG Esports, dan tower atas hampir diambil, tapi Dama melakukan parkour gaming di sini karena dari Mamon tertumbangkan. Nice try buat Mamon, tapi nggak jadi masalah karena banyak kan coba di-track di sini, di mana Ayap udah mulai dikirim aja bersama dengan backdoor 20, coba nggak bisa ke arah dari tower bawahnya. Jester masih berjaga sebelum DIY dan Palevi ditambah sini masih ada dari Salvo Disrupt untuk menghalangi aja towernya, tapi kita sini, oh my god, Ayap sakit banget. Backdoor datang malah dihantar kontak ke arah dari Palevi, tapi backdoor harus berespek lagi. Hati-hati, Jester pasti cukup pasti cukup tanky nih Angel. Wah, ini bagus banget sih memang tadi eksekusinya, tapi seperti dari Blue Team has paused the match dulu, mungkin ada sedikit trouble aja teman-teman, tapi it's okay teman-teman semua ya, masih kita terus dukung juga kedua tim yang bertanding. Tapi memang dari kedua tim ini benar-benar menunjukkan performa mereka yang tadi mereka katakan udah siap bang menghadapi masing-masing dari lawan ini, atau dari Dewa Academy termasuk juga dari tim DG Esports sendiri. Benar-benar, dan tadi gue udah bilang kan dengan apa komposisi hero yang dipunya oleh DG Esports ini, backdoor bakal jadi kuncinya sih, benar-benar dia punca. Dan lu perhatiin
tadi di top lane. Backdoor luar biasa banget kalau gue bilang bener-bener ngeproteksi proteksi Telanas sih oke. Ngasih pressure-nya juga bagus banget. Telanas pun juga jadi lebih luasa, punya ruang tembak yang enak juga. Dan Telanas tuh bener-bener udah kuncinya adalah lu butuh penjagaan yang bagus. Dan menurut gue Richer penjagaan sampai yang tadi gue bilang so far di early bagus ya, tapi kita masih belum tahu karena potensi dipunya oleh Dewa Akademi masih ada nanti di mid game ya. Dan di mid game kita banget apakah Backdoor bisa menjaga Telanas dengan sangat baik. Mereka sendiri dari bottom lane-nya udah dipusat oleh dari Dewa Akademi, tapi nampaknya tidak bisa karena udah ada Ayap yang menjaga bersama dengan Backdoor nih Angel. Wah, tapi kalau kita perhatiin ya Bang, memang Richer-nya nggak bisa, ibaratnya nggak ngejagain Telanas yang bagaimana, misalnya kayak nggak nebein, tapi dia ngasih damage ke arah tim Dewa Akademi sendiri, dan itu bikin formasi jadi buyar. Karena ketika damage yang diterima itu cukup besar, otomatis pertahanan akan semakin menurun dan kita harus mundur mau nggak mau. Bener banget ini, dan kita bakal maju juga dari seorang Jira pun juga udah mulai men-setup sini, udah coba mengintip itu Pak, bisa dicuri ke sini. Oh my god, that's 20 kecolek ke sana oleh Pak Levi. Sata mas go down, Backdoor pun juga udah kena setengah darah, harus mundur dulu di sini, hati-hati di sini karena kita lihat sini Parkour Gaming udah mulai menunjukkan potensinya, langsung menyergap ada satu pemain offset, langsung diserbu aja oleh Dewa Akademi. Dan kita bakal bahas ini Dewa Akademi networknya udah lebih unggul nampaknya dari DG Esports, dan kita hasil ada informasi pada Backdoor lebih top assist 96 assist. Tapi sebelumnya kita bahas pada Backdoor udah mencoba ditembus saja oleh dan Dana sedang masalah besar. Parkour Gaming is real, Dama dapat serang IM di water play, bahkan double kill menembak serang Backdoor Angel. Wah, double kill diamankan, dan ternyata Redstone Tower atau Tower dari DG Esports juga langsung coba diamankan. Sementara di arah atas Jiranya harus langsung aja di shutdown, langsung di take down oleh seorang Mamon bersama dengan seorang Nux di atas sana. Tapi Tower Tier 2 nya masih belum bisa didapat, tapi ada juga karena awinya dari arah bawah untuk Tower Tier 2 dari arah oh my god, seorang Twenty bakal coba untuk masuk ultimate langsung dikeluarin, tapi dampaknya masih bisa langsung kabur. Tapi ternyata towernya masih tetap diamankan aja oleh tim Dewa United atau Dewa Academy, sorry. Yes, betul banget sih, Dewa Akademi permainan bagus banget di sana, dan ini yang gue khawatirkan di sini dari DG Esports. Kemarin gue sampaikan Backdoor benar-benar harus melindungi Telanas ya, tapi kalau kita tadi bagaimana lu mau ngedilindungin Anas ya? Ada 4 hero bisa goyang di sana, bisa ngeras cepet air sini. Anas pun juga Richer kayak nanti dulu ya, gue mau ke Anas dulu ya. Dadah. Anas dulu diambil sekat di sana, dan Infinite Player udah balik oleh dari DG Esports, udah dikumpulkan 4 hero bersama kan 5 hero sebenarnya, tapi nampaknya sini gak akan dikontes karena Hayate juga masih di bawah, sementara Tara pun juga dari mid, dan Infinite Slayer disecure oleh tim dari DG Esports Angel. Tapi dari Holy Dragon juga belum bisa di start, tapi tadi juga karena Jasternya bakal ketemu dengan 4 orang sekaligus. Tapi dari tim DG Esports melakukan rotasi dengan 5 player atau 5 orang sekaligus, full timnya langsung coba untuk nge-zoning ke arah Holy Dragon sendiri. Sementara Infinite Slayer masih ada buffnya sekitar 1 menit, tapi Mamonnya berani banget untuk masuk ke arah spawn Jaster. Backdoor yang sudah tapi Jasternya bakal coba untuk tarik mundur dengan ultimate-nya, masih belum bisa mendapatkan satu orang Jester sendiri. Tapi tadi juga karena dia ya bisa untuk tapping atau untuk shuriken toss-nya masih bisa masuk sedikit damage ke arah atas. Tapi hati-hati, kita lihat dari arah minimap dari Airinya bakal coba untuk langsung nge-push Tier 2 dari DS lane-nya. Oh my god, bisa untuk didamkan juga Tower Tier 2 dari tim DG Esports. Wow, jalur sebelah ini rapi banget sih. Tasnya mau berakhir. Oh my god, dari tower kedua sudah ditembus sudah Palevi mendapatkan tower dari sini di arah middle, dimajuin Angel. Mereka gak ragu-ragu karena tadi yang gue bilang ini bener-bener Parkour Gaming Israel diras cepet aja ke arah sampai ke tower kedua. Oh my god, DG Esports gak punya jawaban untuk ini, dan kita lihat permainan objektifnya sangat baik. Pick off juga sangat baik, rapi banget Dewa Akademi hari ini, dan ini bakal jadi momok menjadi bahaya besar DG Esports. DG Esports punya potensi di late game, dia punya Telanas late game itu bakal sangat owning the game, tapi Telanas butuh tempat, butuh ruang untuk bisa farming, dan dari Dewa Akademi gak ngasih ruang itu sama sekali. Dan kita bakal bahas ini dari Mamon, masih berjaga dengan satu dari Yenanya, sementara kita masih biara mid ngasih di pressure 3 lane di pressure. Dewa Akademi tidak membiarkan DG Esports punya potensi atau pulang auto split bus, tapi Mamon udah menunggu Jira. Kita bakal lihat bersama dengan Landor, 2 orang dikirim, tapi Jira mereka udah menyadari, gua mencium ada bau tidak sedap nih. Jira milih coba
Coba maju mundur gaming, maju lagi. Oh no, ini gak bagus Angel. Dan Jira akan diobar sama Mamon dan juga dari Nax. Dan kita dari Jira terlalu sakit di sana. Dan Nax menubah seorang Jira, tapi gak mau kalah. Gak ada akan datang di sana. Langsung aja dari Aoi dan sama Damba mengambil kalian, tapi udah gak bisa. Dan dari kedua hero berhasil melarikan diri pakai dan seorang Nax pun juga masih bisa cabut nampaknya Angel. Iya, masih bisa cabut, masih coba untuk cari-cari lagi atau untuk regroup kembali dengan teman-temannya juga, karena kalau misalnya dia nafsu juga dia bakal bisa juga untuk di pick off oleh tim oleh orang-orang dari tim Dewa Academy sendiri. Tapi ada juga dari arah bawahnya Bang, ternyata Ayub yang udah langsung push aja ke arah tower yang pertama, otomatis side lane dari tim aja di take down juga, tapi karena dampaknya bakal dalam bahaya. Tapi backdoornya masih coba untuk mundur dulu karena dia yang lebih bahaya lagi, karena tersisa setengah sisa. Tapi Jester bakal coba untuk langsung masuk aja, tapi Jesternya bisa mengeluarkan ultimate-nya, dia still fokus, masih langsung dikeluarkan, masih bisa untuk regen kembali sebenarnya dari Palevi, dan Jester masih zoning dengan dari masing-masing side dari River sendiri. Ya, betul banget sih. Tapi kalau kita pun juga dapatnya DG bagus banget ya. Dalam artian keeping up sih masih oke ya. Kalau kita DG seperti mana, oke, kita sih dari segi zoning emang Dewa Academy lebih unggul. Kita melihat sendiri di mana benar-benar di pressure abis ini DG Sport. Tapi DG Sport somehow menurut gue masih bisa menemukan cara untuk bisa farming, keeping up biar networknya nggak tertinggal jauh sini. Jadi menurut gue ini masih fine buat DG Sport. Sekali lagi mereka punya investasi legend dari seorang Anas ya. Tapi kita harus lihat juga dari investasi pun juga berhasil di-secure lagi oleh Dewa Academy, dan mereka akan mulai melakukan satu pressure kembali karena mereka punya satu buff yang bisa menentukan, dan backdoor di sana mencoba mengkontes ke arah Damha, tapi belum ada lanjut lagi dan mereka pun juga langsung mundur gaming lagi nih Angel. Wah, Dragon Sprite langsung dikeluarin aja dari seorang Aoi sendiri. Tapi kita lihat juga dari arah mid-nya bakal coba untuk langsung di-push aja oleh tim Dewa Academy sendiri. Tapi Twenty dan Ayep masih bisa untuk clearing creep dengan sangat cepat, otomatis masih belum bisa di-pressure sedemikian rupa atau di-pressure sangat banyak. Tapi kalau kita lihat Bang, dari arah itemnya sendiri, Aoi-nya masih bikin Soul River, jadi otomatis nggak pakai Leviathan ya, jadi nggak keras, tapi dia memberikan damage yang sangat amat keras ke arah tim dari DG Sport sendiri. Pada dari Jasper masuk masih bisa untuk tapping oleh seorang Ayep, dan Ayepnya benar-benar damage yang udah sangat besar, apalagi ditambah dia udah bikin Clash Sangti dan juga Farm the Talon. Bener, dan makanya tadi gue baru mau mention juga di mana lu pelatih Elandor networknya jauh 10.000. Artinya apa? Elandor ini bisa jadi investasi late game untuk kasih bayangkan keberadaan Anas sebagai hasil baju ke depan. Dan ada tower kedua sini bagi dari seorang Jester F udah mulai kena blocking lagi, harus mundur lagi, disap udah dipakai, gak berhasil tower keduanya, dan harus coba untuk rotasi lagi aja karena kalau dipaksa karena Dewa Academy justru menurut gue ini bisa jadi blunder. Karena sekali lagi harus respect juga di sini dari Elandor yang udah jadi, kalau gue bilang udah ada Santi, Muramasa, Festive Talon udah ada juga di sana. Jadi menurut gue nih dari Elandor udah harus mulai di respect lagi karena damage outputnya udah mulai gede. Oke, tower 2 bisa didapatkan di sini oleh tim dari Dewa Academy karena nampaknya DG Sport bermain sabar dulu, menunggu dulu biar Anasnya lebih nyaman. Dan Anas pun juga pelan-pelan udah mulai ngejar lagi untuk networknya. Betul, Holy Dragon juga harus diamankan oleh tim Dewa Academy. Tapi bener Bang, hati-hati banget karena dua archer dari tim DG Sport udah jadi banget itemnya. Udah dari Farm the Talon, Sangti, bahkan dari Anas juga mau bikin ke arah Muramasa sendiri. Dan ini benar-benar jadi perhatian, apalagi ketika dua archer ini udah sampai jadi Muramasa, otomatis Jesternya ini bakal bocor banget sih Bang. Yes, betul Mbak. Jadi kalau kita lihat sini emang Dewa Academy masih unggul, masih advantage. Tapi ini udah agak berbahaya sebenarnya Dewa Academy kalau sampai dibawa ke late game lagi. Karena kita udah menit 13 loh, ini udah menit 13. Dan tadi gue udah sampaikan Elandor ini udah hampir jadi Blood of Eternity. Terus juga tadi kita dari Talanos pun juga dia lagi coba OTW ke arah Slicksting kayaknya sih ke arah Slicksting ya kalau gue nggak salah ya nih. Atau ke Muramasa, kita nggak tahu nih karena masih ada setengah bahan juga sih ya. Kita bakal ke arah mana? Apakah ke Slicksting dulu atau ke arah Muramasa nih dari Talanosnya? Iya, tapi Bang, kalau kita lihat Bang, Nuxnya kaya banget loh. 11.200 loh goldnya tuh. Dan Muramasa udah jadi, otomatis ini bener-bener ya. Dari Nux dan juga dari Ayam atau dari Talanos dan dari Elandor sendiri bakal memberi damage yang sangat berarti ke arah seorang Tara. Walaupun Tara tebal dia udah jadi, tapi Mental Override dan juga gaya standar yang baru dijadiin, otomatis damage dari archer dari tim DG Sport bakal masuk banget ke arah Tara. Iya, ini bakal bahaya banget. Tara, ya benar, Tara dia cuma punya mental override untuk defensifnya di sini. Jadi menurut Tara ini tidak sealat yang seharusnya sih. Dimana oke sih, emang lu masih punya football. Cuma kita hasilnya pakai udah disamperin juga kalau kita pakai dari Zara, iya dari Mamon udah sekarat banget, udah hampir tumbang. Sementara kalau kita perhatikan dari Palevi udah mulai dengan satu shining light. Chester F memberanikan diri maju ke depan, tapi itu coba pressure karena di bawah aja. Angel Ayate bakal satu pas break posisi di tower dari bottom lane dan akan disecure patinya tanpa ada gangguan dan berhasil disecure. Objektif yang sangat baik dari Dewa Academy dan dari tim Dewa Academy juga langsung mundur alon aja karena mereka udah dapat apa yang mereka mau, itu ada tower ketiga di bottom lane Angel. Betul. Dan Bang
Liga perhatiin gak sih, dari tadi tim Dewa Academy itu split pushnya sendiri. Entah Awinya, entah Airingnya, bahkan entah Hayatenya yang untuk nge-split push, sementara yang lainnya untuk mengalihkan perhatian. Karena mereka tahu ketika mereka war 5 versus 5, change menang dari tim DG Sport lebih besar. Karena balik lagi, Ayep dan Nuxa sendiri udah jadi itemnya. Tapi mereka memanfaatkan change mereka, yaitu untuk split push. Untuk siapapun yang bisa ngambil tower, ya udah ambil tower. Dan finally, tower dari DG Sport ini udah buntul dan tinggal high ground dari arah DS lane dan juga dari arah mid lane. Dan malam pun sudah tiba, Dark Lord Slayer udah muncul. Bakal coba langsung diambil aja oleh tim Dewa Academy. Masih bisa dong dapat. Oh my god. Tapi gak bisa juga karena Mamon di sana dari arah mid. Bakal coba untuk memperhambat gerakan dari tim Dewa Academy, tapi gak bisa juga. Oke, tim Dewa Academy bakal coba untuk mundur dulu untuk regroup kembali karena mereka udah punya buff dari Dark Lord Slayer sendiri. Bener-bener, dan lu berarti gak sih Jel, berarti kelar dapet tuh rotasi mereka gampang banget gitu, auto mereka udah di bawah aja. Dan karena emang ya, tadi gue bilang ini komposisi parkour gaming membuat dari gini. Oke, DG punya investasi late game dari seorang Elandor, dari seorang Tel'Anas. Iya, pertanyaannya bisa ngehit nggak? Sesimpel itu aja, bisa ngehit nggak di sini, karena gila lo lihat ya Dewa Academy mundurnya, udah mundur selesai, udah sesimpel itu mereka cara untuk mundur. Jadi menurut gue nih Dewa Academy permainnya bagus banget dan mereka memang, tapi kembali lagi satu mistake dari Dewa Academy bisa fatal banget. Artinya kalau mereka terlalu maju atau sampai offset over commit, itu mereka bisa kecuali. Dan kalau mereka kecuali ini satu strike bisa langsung dihajar sama dari dari DG Sport, karena DG Sport punya 2 archer. Benar, tapi ada juga Bang dari arah midnya bakal coba langsung di push aja, dan sepertinya masih bisa memberikan damage untuk Awinya. Bakal coba langsung di lock aja sementara dari Jesternya. Oh, ini yang kita takutkan. Masih bisa didamankan juga seorang Damhanya di sana. Tapi kita lihat dari backdoor langsung sedikit low HP bar aja, sementara Nuxnya bakal masih memberikan damage ke arah Dark Lord Slayer sendiri dan masih bisa langsung ditumbangkan aja, karena kita tahu sendiri Dark Lord Slayer sudah sedikit di nerf dan itu masih memberikan keuntungan untuk lebih cepat nge-clear seorang Dark Lord Slayer sendiri, Bang. Benar-benar, dan ini yang tadi gue khawatirkan. Tadi baru kita mention ya, kalau ada satu pemain yang over commit bisa dicut yang cepet. Tadi Damha kalau perhatikan, oke, parkurnya bagus sampai ke backline, tapi ketika dia udah bendar kita langsung kayak hilang seketika, hilang dari peredaran dengan hitungan 1-2 detik doang. Nah ini yang gue bilang, satu mistake di sini dari Dewa Academy bisa fatal banget ini. Dan kita sini backdoor pun juga udah mulai alat di sini kalau kita perhatikan, karena dia udah punya shot of the loss. Bener, kalau kita sini juga dari Jira harus mundur lagi karena kita lihat sini dari DG Esport udah berikan fight back lagi, defense yang bagus banget dari tim DG Esport. Dan kita bakal jadi tarik ulurnya sih kalau gue bilang dari tarik kedua tim, karena kembali lagi dari Dewa pasti akan coba tuh objektif aja, split push, curi tower, nanti nunggu lagi dari Dark Lord Slayer, diambil lagi, push tower lagi. Ini mungkin akan lebih dilakukan oleh Dewa Academy, sementara DG Esport akan menunggu satu mistake dari Dewa Academy, lalu akan langsung di-strike push aja ke arah midnya nih. Benar, tapi bener Bang, harus hati-hati banget karena untuk arah late game ini dari hero-hero dari tim Dewa Academy bakal lebih mudah atau lebih gampang untuk di pick off oleh tim DG seperti ini. Udah apalah terserah ini. Jalan langsung, tapi kita udah lihat lagi gamenya udah juga langsung dimulai kembali. Dari arah mid udah rame banget dari tim DG Sport, udah berkumpul 5 orang. Dan bener Bang ya, lihat yang tadi aku bilang ya, pasti ada aja satu hero yang split push, yang lainnya sisanya itu hanya pengalian isu. Karena lihat akhirnya bener-bener nge-push untuk creep di arah DS-nya sendiri, sementara di arah dari arah midnya atau dari arah dari arah Might Golem dari tim DG Sport juga langsung coba untuk di-trap aja, tapi palingnya untuk masuk langsung ke arah seorang Anasnya HP banget karena Anas memang damage-nya sangat amat besar. Sebenarnya Jasper langsung coba untuk nge-dive dengan satu buah trapnya juga sebenarnya dari suara backdoor bakal coba langsung di-lock aja, tapi nggak bisa juga karena Zata bakal coba untuk terbang untuk mukul mundur dari tim Dewa Academy. Balik karena bubar jalan dulu untuk regroup kembali dan juga untuk Legend HP kembali nih Bang. Wow, Anasnya sih udah sakit banget sih Jal. Ini Anasnya udah sangat harus di-respect. Lu lihat tadi bonyok langsung seketika. Dan tadi pun juga tadi agak miscom dan skip disrupt ya tadi ya, dimana mereka ngeras ke arah atas tapi disruptnya di tengah. Jadinya mereka nggak boleh disrupt lagi, dan tadi di atas diganggu sama tower juga. Jadi emang damage-nya sakit banget yang diterima oleh Dewa Academy. Jadi menurut gue tadi agak sayang banget tadi disrupt yang dilakukan oleh Dewa Academy. Tapi kita sini mereka bakal mundur lagi. Tapi kita sini DG dapat PD nih, kita sini DG udah berani, dia tahu mereka damage dealer lebih unggul. Mereka PD banget nge-war sini. Sementara Dewa Academy pasti akan dengan segenap caranya menghindari war sebanyak-banyaknya. Dan kita sini pun juga udah dikirim ke arah bawah di bottom lane, mau coba di split push kayak itu. Sementara dari Jesternya akan coba tuh nahan di arah dari top lane dulu aja. Tapi nampaknya dari DG pun juga akan balik mundur aja.
bermain defensif lagi karena emang Dewa Academy pasti mereka bermain gini aja udah maju mundur, split push dulu, push, creep datang baru mereka maju kayak gitu aja terus. Tapi itu hati-hati Bang, ketika dari Anasya dan juga dari Nox dapetin creep lagi, otomatis mereka bakal lebih makin kaya. Dan ketika hero-hero dari tim DG seperti ini makin kaya, otomatis item mereka bakal jadi. Dan untuk war 5 versus 5 benar-benar harus dihindari oleh tim Dewa Academy sendiri. Tapi ada juga karena Damhanya masih bisa untuk nge-zoning dulu ke arah Dark Lord Slayer. Dan sepertinya masih coba bakal di-zoning dulu aja, belum coba untuk di-start. Karena kalau misalnya langsung di-start juga itu nggak cuan banget. Tapi lihat DY-nya benar-benar bakal langsung coba untuk nge-start aja ke arah Dark Lord Slayer setelah selesai zoning ke arah Dark Lord Slayer sendiri sampai ke arah Might Golem dari tim DG Esports kosong. Oke, berarti otomatis kita punya tugas besar lah itu untuk objektif ke arah Dark Lord Slayer dan langsung diamankan aja. Sementara kalau kita perhatiin dari Aileen-nya, dia memang benar-benar nge-push karena balik lagi yang tadi aku bilang ketika 5 versus 5 bisa dimenangkan 80% oleh tim DG Esports, tapi finally itu malah dimanfaatkan oleh tim Dewa Academy untuk split push. Mereka menghindari untuk war 5 versus 5. Iya sebenarnya berbat dan ini gue ada feeling ini bakal jadi game yang sangat lama sih kalau gue bilang karena ya tadi gue udah bahas di patternnya bakal gini aja gitu di mana Dewa Academy nunggu Dark Lord Slayer. Dark Lord Slayer muncul, oke, kita push lagi. Push lagi nanti 2 orang dari game dari bottom lane ya kan, dari seorang Aoi dan seorang Damha dan juga Jira dengan dengan Airi langsung maju dari bottom lane. Nanti kan dari kepastian lagi DG mundur lagi, balik ke base lagi. DG balik ke base, atasnya di push lagi sama Hayate dari DIY bersama dengan Jaster F menjaga. Tengahnya akan Palevi push. Jadi ini bakal tarik ya gini aja terus gitu permainannya. Nah tinggal menunggu sampai bakal bikin mistake duluan di sini. Dan bener-bener karena kalau dari segi war menurut gue pasti emang dari DG lebih unggul sih. Cuman kalau mereka sampai kecolongan dan backline-nya bisa diculik, selesai dari DG Sport. Jadi bener-bener mereka hati-hati udah ayam. Sakit banget di sana Shining Light sana. Dan kita sini dari Aoi langsung aja gak pakai lama karena ada korban 12 sakit banget maju-maju nih karena dari middle ya. Cuma mencapai tapi ayamnya sakit banget. Just Revas mundur dulu aja. Sebentar kita pergi. Oh my god, efek daripada Dark Lord sakit banget. Di mana dari Jira hampir tentu bangkai tapi oh my god, DG Esports langsung say goodbye di game pertama. Dewa Academy 1-0 atas DG Esports. Wah gila, winner untuk match pertama langsung dimenangkan aja oleh tim Dewa Academy. Dengan tadi dari Jaster sendiri udah menyatakan ya kalau mereka punya strategi baru untuk melawan tim DG Esports. Otomatis 1 poin ditambahkan atau diamankan juga untuk hari ini oleh tim Dewa Academy. Jadi mereka nggak pulang dengan tangan kosong Bang. Tapi hati-hati, masih ada match kedua. Mereka harus lebih siap lagi karena otomatis pergerakan mereka udah terbaca juga oleh tim DG Esports. Iya benar. Dan gue tadi sebenarnya agak menyayangkan gini ya Jal. Maksudnya gue menyayangkannya adalah gue paham sih mereka pasti nggak mau terlalu berani karena kalau sampai backline mereka kecuri dari seorang Anasnya, Eldornya dicuri itu udah game over udah saya bahas ini. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa mereka nggak mencoba untuk kontes DSC nggak sih? Maksudnya lu perhatiin tadi mereka berani sempat di awal tadi mereka berani nge-trap kan di area DS ketika DSC belum muncul. Tapi setelah DSC muncul mereka malah mundur. Nah itu yang gue kayak setengah-setengah gitu, ngerti gak sih? Kayak maksud gue gini loh, gue paham sekali lagi mereka pasti mau fokus jaga backline-nya agar gak kecuri. Cuman dengan situasi seperti itu cuma tinggal tunggu waktu Jal. Tunggu waktu untuk di-push 3 lane dihajar terus aja di sini. Jadi kalau gue bilang harusnya dari DG lebih berani inisiasi, cuman akhirnya tadi mereka tetap kekeh dengan defense-nya. Ya Dark Lord Slayer ya udah semakin kan tuh semakin late game, semakin malam, semakin tebel itu Dark Lord Slayer dan itu udah gak bisa tembusin lagi. Udah tutup aja kemenangan buat Dewa Academy. 子供たちに